أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dolim, merugikan, dan tidak didolimi, dirugikan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 279 dan 280. Qila kufranun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki syu'mun. Dikatakan kufur nikmat adalah tercela, dan menemani orang yang dolim adalah sial, tidak akan diberi berkah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isrimil ahmaqo. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, telah bersabda, putuskanlah persahabatan dengan orang dolim. Maksudnya jangan menemani orang dolim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiron sabiron, wa man lam takuna fihi lam yaktubuhullahu syakiron wala sabiron. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, ada dua perkara, barang siapa memiliki keduanya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar.
Dan barang siapa yang tidak memiliki kedua perkara tersebut, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula sebagai penyabar, yaitu man nadara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqatada bihi wa nadara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiron sobiron. Orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya, lalu dia mengikutinya, sedangkan dalam urusan dunianya dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, lalu dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah melebihkan dia. Orang inilah yang berhak dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Wa man nadara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubuhullahu syakiron wala sobiron. Orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang yang lebih rendah, sedangkan dalam urusan dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi, lalu ia menyesali apa yang tidak dapat dia capai, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai ayat 157. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk senantiasa berdakwah, yaitu dengan wasilah kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semuanya. Allah akan mengumpulkan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini sampai ke surga Aden nanti. Di surat Ghafir ayatnya ayat 8 dan 9. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah 279 dan 280. Ayat ini merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba.
tetapi mereka masih terus melakukannya. Ia berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita berhati-hati di dalam hidup ini, di dalam bekerja. Kita harus mengerjakannya dengan cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam kitab sucinya. Jadi sekali lagi di surat At-Taubah 105 kita dianjurkan untuk bekerja dengan pekerjaan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kerja yang terbaik itu kita akan mendapatkan rizki yang halal dan thayyib. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang memakan riba tadi diperangi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa Allah akan menimpakan adab yang pedih kepada mereka di dunia dan di akhirat. Diperangi Rasul-Nya ialah para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukumi murtad dan penentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi sedikit pun juga. Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat 278 dan 279 ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muttalib dengan seseorang dari Bani Mughirah. Mereka sepakat pada zaman Arab Jahiliyah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Sakif dan Bani Amar, yaitu Amar bin Umair. Setelah Islam datang, mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya, maka turunlah ayat ini. Menurut riwayat Ibnu Juraid, Bani Sakif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan. Setelah penaklukan kota Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengangkat Attab bin Asid sebagai gubernur. Bani Amar bin Umair bin Auf meminjami Mughirah uang dengan jalan riba. Demikian pula sebaliknya, maka tatkala datang Islam, Bani Amr yang mempunyai harta riba yang banyak itu menemui Mughirah dan meminta harta itu kembali bersama bunganya. Mughirah dengan membayar riba itu. Setelah Islam datang, hal itu diajukan kepada gubernur Attab bin Asid. Attab mengirim surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, maka turunlah ayat ini. Rasulullah menyampaikan surat itu kepada Attab dan isinya antara lain membenarkan sikap Mughirah. Jika Bani Amr mau menerima, itulah yang baik. Jika mereka menolak, berarti mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita belajar untuk bertafaqoh fiddin, untuk memperdalam agama Islam ini agar kita mendapatkan pencerahan di dalam hidup ini. Ya, surat At-Taubah ayat 122 nanti bisa dibaca. Berikutnya ayat 280 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ayat yang lalu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas.
Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka ayat ini menerangkan jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran, berilah dia tempo hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya, bila yang berhutang dalam keadaan lapang dan wajib segera membayar utangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah perbuatan dolim. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya. Dari ayat ini dipahami bahwa 1. Perintah memberi sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar utangnya. Yang kedua, orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang. Yang ketiga, bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya, diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya, baik sebagian maupun seluruhnya, atau dengan cara lain yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki yang mulia dan maqamam mahmuda, rizki yang cukup untuk keperluan kita hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku, maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanika. Ya Rabb, bagimu segala puji, seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madarat sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.